Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saudara di hari ini? Ya, senang sekali saya Pendeta Dede Dula boleh kembali ya menjumpai saudara sekalian di hari ini. Harapannya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa dalam program acara Rema hari ini saya akan menemani ruang dengar saudara kurang lebih selama 30 menit ke depan ya. Dalam kebersamaan kita akan diberkati dengan perenungan firman di hari ini ya. Saudara yang bergabung dengan saya nanti saudara bisa membagikan video khotbah ini ya di akun Facebook saudara. Kalau saudara punya grup-grup rohani, bagikan ke satu atau dua grup yang saudara punya, sehingga nantinya kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati orang banyak di luar sana ya. Dan juga saudara nanti bisa ya meninggalkan komentar pada kolom komentar yang tersedia. Jika ada yang ingin didoakan, sudah bisa sertakan setiap pokok doa saudara pada kolom komentar. Atau bisa mengirimkannya di 0823 9492 2509. Ini nomor WA yang nantinya dapat Bapak Ibu hubungi. Ya, nanti dapat dihubungi nomor tersebut ya. Dan oke, puji Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami merenungkan sebagian sabda firman, hamba doa Engkau berkati. Agar perenungan firman ini menjadi kekuatan kami, menjadi harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, saudara, mari bersama kita buka dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga dan kita akan mulai ayat yang pertama. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, saudara, Alkitab mengatakan bahwa Musa ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai pembebas Israel yang diperbudak di Mesir. Ya, melihat seperti apa Musa itu ketika dipakai oleh Tuhan membuat kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kuat, yang hebat, dan yang sempurna hanyalah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, pada waktu itu Musa adalah seorang pelarian. Dia adalah seorang pembunuh. Jadi dia membunuh orang Mesir ya, karena pada waktu itu Musa melihat ada perkelahian antara orang Mesir dan orang Israel. Maka Musa yang ingin membela saudaranya, yang ingin membela bangsanya, menganiaya saudara orang Mesir itu sampai kemudian meninggal. Dan jasad daripada orang Mesir itu dikubur di dalam pasir. Nah, ternyata perbuatan daripada Musa ini diketahui ya oleh raja. Maka raja berikhtiar untuk membunuh Musa. Musa yang takut dibunuh maka melarikan diri. Sampai dia ketemu dengan Yitro
mertuanya, saudara-saudara ya. Jadi Musa dalam kondisi sebagai seorang pelarian ya. Musa dalam kondisi sebagai seorang pembunuh. Dalam keadaan yang seperti itulah Musa bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan panggilan Allah untuk membebaskan orang Israel dari cengkeraman tangan Mesir atau cengkeraman tangan Firaun. Jadi betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ya. Dan kabar baiknya adalah pemilihan Tuhan atas kehidupan saya dan saudara tidak pernah berdasarkan kehebatan kita, kekuatan kita, ya. Pemilihan Tuhan atas hidup kita bukan karena kesempurnaan kita, tidak. Tuhan memilih kita karena kasih-Nya. Ya. Makanya kan ada lagu yang berkata, karena kasih-Mu yang selamatkanku, memulihkan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Ya, jadi semua karena kasih-Nya, bukan karena kita, karena pengorbanannya, bukan karena kehebatan kita. Dan apa pentingnya ini Pak Pendeta? Sangat penting. Ya, kalau kita tahu kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya, bukan karena kehebatan kita, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Syukur yang keluar dari mulut dan hati yang paling dalam adalah hal yang dicintai, adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Ya, syukur akan membuat kita, saudara-saudara, ya, lebih ringan di dalam menjalani kehidupan ini, dan syukur akan membuat kita terhindar, ya, dari yang namanya kesombongan. Karena ada orang berpikir, saudara-saudara, bahwa dia diselamatkan karena perbuatan baiknya, ya, karena amalnya, ya. Dia diselamatkan oleh karena, ya, hebatnya dia. Padahal tidak ada satupun kriteria yang dapat dimiliki oleh seorang manusia yang sempurna yang membuat Allah mau menyelamatkan manusia, tidak. Ya, satu-satunya alasan Allah menyelamatkan kita karena kita membutuhkan Dia, karena kita orang berdosa, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka Dia mengulurkan tangannya, Dia membungkuk, ya, untuk merangkul setiap kita, mendekap setiap kita, dan menyelamatkan setiap kita. Amin. Perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkan saudara. Saya berkhotbah berulang kali mengenai hal ini. Karena dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan di sana ada begitu banyak motivasi-motivasi yang tidak baik. Ya, berapa banyak orang yang melakukan perbuatan baik supaya terlihat baik, untuk menutupi semua kebusukan yang dimiliki. Betul enggak? Ngomong di depan publik, oh kalau saya ketahuan selingkuh, saya pecat. Ketahuan korupsi, saya pecat. Ini perkataan yang muncul dari seorang, ya, Ferdy Sambo. Ini kan ngomong toh, kalau begini, ya dia kan salah, polisinya polisi, ya kan? Propam itu polisinya polisi, ya. Ngomong kan, kalau saya ketahuan sampai ada anggota polisi yang main, ya, korupsi, saya pecat. Kalau ketahuan selingkuh, saya pecat. Bla 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 bla, ya. Bahkan kita pernah dihebohkan kan dengan beberapa tahun yang lalu ada beberapa aktivis atau anggota DPR, aktivis partai ngomong tidak pada korupsi, ya, ngomong dengan lantang sambil teriak, ya, di TV, tidak, padahal mereka juga adalah pelaku daripada korupsi itu sendiri, ya. Jadi kadang-kadang orang itu berbuat baik,
bahkan melakukan perbuatan baik di depan orang banyak hanya untuk menutupi semua kebusukan mereka. Maka saya mau beritahu, perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan. Karena di dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan, di sana ada motivasi-motivasi yang tidak baik. Ya tidak usah jauh-jauh bicara soal orang percaya. Kenapa kamu kasih perpuluhan? Ya kan? Kenapa saya kasih perpuluhan? Kenapa saudara kasih perpuluhan? Tujuannya supaya kita diberkati toh. Ya. Artinya ada embel-embel di balik setiap perbuatan baik kita. Ada U di balik B. Ya. Ada udang di balik batu. Itulah sebabnya perbuatan baik manusia itu tidak sempurna. Ya. Tidak sempurna. Maka daripada kita menyandarkan saudara-saudara pengharapan keselamatan kepada perbuatan baik, lebih baik kita menyandarkan pengharapan keselamatan kita kepada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Darahnya ditumpahkan bagi saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, dia yang tidak bersalah menjadi bersalah. Digantungkan di kayu salib, dan ini bukan sebuah aib, ini sebuah kebanggaan bagi mereka yang mengalami keselamatan. Di sana dia disalibkan, di sana darahnya ditumpahkan sehingga setiap kita mengalami ya keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara Adam dan Hawa, saya tidak tahu berapa lama hidup di Taman Eden. Dan kita tidak pernah tahu ada berapa banyak perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Ya. Selama mereka hidup di Taman Eden, kita tidak pernah tahu. Ada berapa banyak perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Ya, kita kan tidak pernah tahu ya berapa lama Adam dan Hawa hidup di Taman Eden sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Ribuan tahun kah? Tidak pernah tahu karena Alkitab tidak pernah mencatat itu. Tetapi ini yang kita tahu, satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa mendiskualifikasi semua perbuatan baik yang mereka lakukan. Ya. Jadi ternyata dosa ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada perbuatan baik. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik berapa lama pun, berapa banyak pun, satu kali kita berbuat kesalahan, maka semua perbuatan baik kita gugur. Ya. Saya pernah mendengar sebuah perkataan ya ini perkataan zaman dulu yang diturunkan kepada kita, bahwa karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ya. Nila setitik rusak susu sebelanga. Inilah ya gambaran mengenai dosa. Satu titik dosa merusak ya kekudusan sebelanga ya. Tetapi satu tetesan darah daripada Yesus ya menyucikan lautan yang penuh dengan dosa. Tetesan darah Yesus menyucikan dosa. Alkitab mengatakan bahkan dosa ya masa lalu yang kelam dihapuskan dengan darah itu ya. Bahkan darah itu bukan hanya menyucikan dosa, darah itu saudara-saudara ya, menyucikan semua rasa malu kita dan memulihkan kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang utuh. Ya. Jadi Allah memanggil setiap mereka yang lemah. Allah memanggil saya dan saudara yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, saudara-saudara. Karena dialah yang akan menyempurnakan kita dengan kuasa daripada darahnya, supaya kita tidak menjadi sombong. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi insecure. Berapa banyak di antara kita saudara-saudara yang merasa tidak layak ya oleh karena ketidaksempurnaan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya kemudian kita dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ya kan? Kemudian kau berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan saya Tuhan. Saya tidak layak menjadi hamba Tuhan. Ya. Saya tidak layak menjadi anak Tuhan karena saya masih memiliki banyak kekurangan. Mungkin engkau tidak mendapati kekurangan dalam dirimu, tetapi kekurangan dalam keluargamu kadang-kadang menjadi noda bagi saudara sehingga saudara sulit mengangkat wajah sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, tidak ada satupun manusia dalam hidup ini yang punya kehidupan yang sempurna. Ya, mungkin dalam diri kita menemukan kesempurnaan, mungkin kalaupun ada, saudara-saudara. Tetapi yang kemudian ketika engkau membuka mata dan memandang sekeliling dalam keluargamu, engkau akan menemukan ketidaksempurnaan di sana. Dan iblis mulai berbisik kepada saudara bahwa ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh keluarga
Seharusnya itu membuat saudara malu untuk melayani Tuhan, ya. Saudara, saya mengatakan ini karena saya pun merasakan itu, ya. Apalagi ketika orang mulai saudara-saudara menghakimi kita bukan karena perbuatan kita, tapi menghakimi kita berdasarkan perbuatan daripada keluarga kita, ya. Saya pernah loh saudara-saudara melayani di dalam penjara. Sementara adik laki-laki saya melakukan sebuah pelanggaran dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Ini mungkin baru pertama kali saudara dengar, ya. Ini mungkin baru pertama kali saudara dengar dan saya buka di hadapan saudara. Agar saudara bisa mengerti tidak ada satupun manusia memiliki kehidupan yang sempurna. Yang menyempurnakan kita itu adalah kasih Kristus. Maka engkau jangan merasa insecure, merasa malu dengan semua kekurangan yang ada. Selama engkau memiliki hati yang tulus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mau melayani Dia dengan hati yang seperti itu, saya yakin, saya percaya proses Tuhan akan terjadi atas hidupmu, ya. Dan keluargamu pun pasti akan mengalami lawatan dan kebaikan Tuhan, asalkan saudara tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Saya pergi saudara ke penjara, kunjungi adik saya. Sementara saya sendiri pelayanan di penjara. Sudah tahu, kemudian ada seorang polisi datang mendekati saya dan polisi itu berkata apa kepada saya? Pak, sebelum melayani orang lain, layani dulu keluargamu. Saudara, itu bagikan sebuah tamparan yang sangat keras, ya. Orang bisa ngomong begitu seolah-olah kita tidak pernah berjuang bagi keluarga kita, kan? Ya. Pak polisi itu kan tidak tahu, saya tidak bisa membuka mulut saya, saudara. Mulut saya tertutup rapat. Tapi Pak polisi itu tidak tahu, kan, bagaimana perjuangan saya, ya, untuk keluarga saya. Doa-doa saya buat keluarga saya. Ketika diselamatkan saudara-saudara, saya satu yang pertama dalam keluarga yang diselamatkan Tuhan saya, ya. Keluarga saya pada waktu itu belum mengenal Tuhan. Nah, pada waktu diselamatkan saya rindu melayani Tuhan. Maka dari usia muda saudara saya sudah melayani Tuhan. Lulus SMA, saya bawa toa, tahu toa, ya, pengeras suara, dan teriak-teriak di pasar memberitakan Injil damai sejahtera, sampai saya dibawa ke kantor polisi karena dianggap mengganggu ketentraman lingkungan. Dalam proses itu saya yang masih mengalami proses, ya kan? Ya, keluarga saya masih belum banyak yang belum mengenal Tuhan, dan pada akhirnya adik saya terlibat sebuah masalah dan tapi dia tidak lama di penjara sih, hanya beberapa hari, saudara. Ya, dan itu menjadi perkataan yang sangat menyakitkan loh. Ya. Tetapi saya mengerti saudara-saudara bahwa itu adalah proses yang perlu kita lewati dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang hidup tidak sempurna. Ya. Ketika engkau terus berpura-pura menjadi sempurna dalam hidup ini, engkau sendiri akan terbeban karena engkau tahu engkau sementara menghidupi kehidupan yang munafik. Berhenti saudara-saudara untuk menjadi sempurna. Hidup apa adanya. Kenapa? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sudah tahu keluarga saya model begini, kenapa Tuhan panggil saya? Dan Dia pun menjawab saya, itulah alasan kenapa saya memanggil kamu. Ya, karena saya tahu keluarga kamu. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak akan terkejut dengan kehidupan daripada keluarga saya. Karena kalau mau jujur, tidak semua orang, semua kita memiliki masalah kita masing-masing. Tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, betul. Dan itu membangkitkan semangat saya. Ternyata oleh karena kelemahan inilah Tuhan memilih saya. Ya. Sehingga saudara-saudara jangan insecure, ya. Jangan merasa malu dengan semua kekurangan yang ada dalam diri saudara. Dengan semua kekurangan yang ada dalam keluarga saudara. Ya, mari kita mau bangkit saudara-saudara, ya. Melayani Tuhan. Toh yang namanya keselamatan juga kan masing-masing. Amin. Ya, kita mengatakan ayah tidak akan menanggung dosa anaknya, anak tidak akan menanggung dosa daripada orang tuanya, kakak tidak akan menanggung dosa adiknya, adik tidak akan menanggung dosa daripada kakaknya. Masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada amin. Ya, masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang paling penting adalah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, sambil mempercayai firman Tuhan yang mengatakan di mana satu orang diselamatkan, maka seisi rumah pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Jika engkau terus memandang semua kekurangan, kelemahan yang kau miliki, ya,
maka engkau tidak akan pernah melakukan sebuah kemajuan bersama dengan Tuhan. Percayalah, Allah tidak akan pernah terkejut dengan semua kekurangan yang kita miliki. Tidak akan pernah terkejut. Kenapa? Karena Dia tahu siapa kita. Dia memilih kita, Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Ya, itulah sebabnya darahnya ditumpahkan bagi saya dan saudara. Ada amin. Haleluya. Musa dipilih Tuhan, saudara-saudara. Dia seorang pembunuh, seorang pelarian, tapi dipilih oleh Allah, ya, untuk menyelamatkan saudara-saudara orang-orang yang terhilang, menyelamatkan orang Israel yang ada dalam cengkraman Firaun itu sendiri. Ya, saya berdoa biar firman Tuhan ini bisa masuk dalam hati saudara, ya, dan mengubah hati setiap kita. Ya, Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, itu yang perlu kita terima. Saudara, dengarkan baik-baik ya, tidak ada satu pelanggaran yang dapat engkau lakukan yang bisa membuat cinta Allah berkurang atas hidupmu. Dan tidak ada satu kebaikan yang dapat engkau lakukan yang dapat membuat cinta Allah bertambah dalam hidupmu. Cinta Allah dari sananya, dari sononya sudah kekal bagi kita. Ya, Allah mungkin berkata, kalau begitu Pak Pendeta, ketika orang bikin dosa, apakah Tuhan akan tetap mengasihi dia? Tuhan tetap mengasihi orang berdosa. Dosa tidak pernah membuat cinta Tuhan berkurang atas hidupmu. Dosa yang membuat cinta kita berkurang kepada Allah. Itu fakta kenyataannya. Bukan dosa yang membuat Tuhan menjauhi kita. Ya, dosa yang membuat kita menjauhi Tuhan. Itu kenyataannya, itu faktanya, saudara-saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan tidak tahu? Alkitab mengatakan Dia omniscience, omnipresent, artinya maha tahu, maha hadir. Bukankah Allah datang ke Taman Eden sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Nah, saya mau tanya, siapa yang sembunyi? Tuhan yang sembunyi? Bukankah Adam dan Hawa yang sembunyi? Jadi dosa tidak pernah membuat Tuhan menjauhi kita. Ya, dosa tidak pernah membuat cinta Allah berkurang atas hidup kita. Dosa membuat kita yang kurang mencintai Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Allah ingin kita hidup dalam kekudusan. Allah tidak ingin kita hidup dalam dosa. Kenapa? Karena Allah tahu dosa akan memanipulasi dan membuat kita jauh dari Tuhan. Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Allah semakin melimpah-limpah. Jadi hari ini kalau ada di antara saudara merasa berdosa, merasa tidak layak, ya, semua perasaan negatif itu berasal dari lubang neraka. Datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena saya selalu ngomong bahwa satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Selama engkau mau mengakui itu di hadapan Tuhan, maka pengampunan Allah diberikan kepada saudara karena Dia mengasihi kita, mencintai setiap kita. Ada amin. Saudara, kita berbuat baik dalam hidup ini bukan untuk mendapatkan cinta Allah lebih. Tidak, saudara. Allah sudah mengasihi engkau. Allah mencintai engkau. Ya, engkau punya anak kecil, atau setidaknya pernah punya anak kecil di rumah. Perbuatan baik apa yang dapat dilakukan oleh anak kecil, katakan berusia 4-5 bulan? Perbuatan baik apa? Tapi engkau mengasihi anakmu kan? Dia bikin kesalahan tetap sayang toh. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan pilih manusia karena Dia mengasihi dan mencintai setiap kita. Ya, saya tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi terakhir, saudara. Ini biasa sudah saya cerita ketika saya khotbah, tapi saya mau cerita kembali, tidak apa-apa ya, karena saya lihat ini sudah ada kemajuan ini Facebook ya. Jadi saya ini siaran dari Manado, saudara ya, dari Bitung. Jadi kalau di Bitung itu Manado jam 6, saya nanti sesuaikanlah dengan waktu-waktu saudara ya di kota saudara masing-masing ya. Saya siaran jam 6. Sore jam 5. Kemarin tidak bisa siaran karena jaringan, saudara. Nanti kalau jaringan baik, saya akan tetap berusaha untuk siaran ya. Paling tidak saudara yang rajin mendengarkan saya bisa bantu saya ya, bisa up video khotbah saya di Facebook. Saudara bisa bagikan itu ya. Kalau saudara punya grup-grup rohani, bagikan ke 1-2 grup saja. Tidak perlu banyak-banyak. Jangan simpan firman untuk dirimu sendiri. Jangan ya. Bagikan di Facebook ya, agar banyak orang diberkati ya. Agar melalui halaman Facebook ini
kita bisa saling memberkati. Saya lihat ini khotbah saya sudah sampai ke beberapa negara ya, karena ada laporannya, dan saya percaya itu juga tidak lepas dari Bapak Ibu yang setia dengan program ini, yang setia dalam membagikannya. Satu kali ada seorang ibu ini duduk di samping jendela sementara menjahit dan sementara mengawasi juga anaknya yang lagi mandi di sungai. Ya, dia sementara jahit-jahit mengawasi ya anaknya. Kemudian dia sepertinya memperhatikan, menyadari ada sesuatu yang bergerak mendekati anaknya di sungai, dan dia tahu itu adalah seekor buaya. Maka dia tinggalkan mesin jahitnya dan dia berlari keluar sambil berteriak kepada anaknya. Ya, katakanlah nama anaknya Anthony. Anthony, come back. Ya kan? Ini terjadi di luar negeri. Ini kisah nyata, Saudara. Anthony come back, Anthony kembali. Ya, kenapa? Karena mamanya lihat ada buaya. Aduh, Saudara, Anthony yang menyadari bahwa ada sesuatu yang bahaya, maka segera beralih arah, Saudara, dan berenang ke tepian. Dan buaya mengejar dia dari belakang. Tahulah yang namanya buaya itu, Saudara-saudara, kalau di air itu lebih cepat daripada di darat. Ya, kalau ada buaya yang cepat di darat, namanya buaya darat. Ya, yang dimana Saudara perlu berhati-hati dengan buaya darat juga ya. Ya, yang lebih parah lagi kalau air mata buaya. Saudara, maka dia pun berenang secepat itu, Saudara ya. Ketika Anthony mau keluar dari air, tiba-tiba buaya ini langsung menyabet, Saudara, kakinya Anthony. Maka Anthony ditarik ke air. Mamanya yang ketakutan, saudara-saudara, melihat kejadian itu langsung lompat ke dalam air, menarik tangan kanan daripada Anthony. Jadi terjadi tarik-tarikan, kuat-kuatan antara buaya yang kelaparan dan seorang mama yang tidak mau kehilangan anaknya. Luar biasa mamanya berjuang, saudara-saudara ya. Buaya itu yang menarik, ditarik ya. Mamanya sambil berteriak-teriak minta tolong dengan suara keras, siapapun yang bisa mendengarkan suara minta tolongnya. Ya, setelah apa yang terjadi, tiba-tiba teriakan minta tolong itu terdengar oleh seorang petani pada waktu itu. Nah, petani ini datang dengan senapan yang sangat besar, dan senapan itu ditembakkan, saudara-saudara, di kepalanya buaya, dan buaya itu mati seketika. Ya, puas kita ya. Maka anak itu dibawa lari ke rumah sakit. Jahitan yang begitu banyak di kaki. Kenapa? Karena gigitan buaya. Ya, reporter sekitar, wartawan sekitar datang untuk meliput kejadian tersebut. Ya, maka ketika anak itu telah selesai dijahit kakinya, ya, para wartawan bertanya, ini berapa jahitan? Dia nangis sambil menjelaskan berapa jahitan, ya, dan dia nangis sambil menceritakan peristiwa dan kejadian tersebut. Ya, ketika para wartawan bertanya soal luka di kakinya, dia pun berkata kepada para wartawan bahwa dia luka di kakinya bukan satu-satunya luka yang dimiliki, tapi dia juga punya luka di tangan. Ya, wartawan pun tengok, ini luka di tangan karena apa? Ya, dia pun mengangkat tangannya dan berkata, ini luka karena perjuangan mama saya. Dia menangis menceritakan itu. Ya, dia tahu bahwa luka itu adalah tanda perjuangan dari mamanya yang tidak mau kehilangan dia. Dia tahu bahwa hari itu cinta mamanya kembali diteguhkan dalam kehidupannya. Ya iyalah, orang tua mana yang mau kehilangan anak, iya kan? Ya, anak kita dipukul tetangga saja bisa marah. Apalagi kalau mau digigit buaya. Aduh, saudara-saudara ya. Apa yang terjadi ya, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Saudara, saya mau beritahu, Allah pun punya luka perjuangan. Tahu enggak, Yesus sampai sekarang di surga dia punya luka di tangannya. Satu-satunya makhluk surgawi yang tidak sempurna itu Yesus. Kan dia punya lubang di tangannya, dan itu merupakan luka perjuangan. Tanda bahwa dia mengasihi dan mencintai kita. Bahkan ada ayat Alkitab mengatakan bahwa lihat, aku telah mengukirkan engkau di telapak tanganku. Jadi nama kita itu terukir di tangan Tuhan, bukan ditato, bukan ditulis, tapi diukir. Tahu diukir ya? Diukir itu bukan ditulis. Kalau diukir berarti diangkat, ada bagian-bagian yang diangkat. Kalau saudara mengukir kayu kan berarti kan kayu itu dari polos menjadi sebuah bentuk yang berarti ada bagian-bagian kayu yang dipuang. Nah, itulah Tuhan. Dia mengukirkan nama kita sebagai tanda, sebagai bukti bahwa dia mengasihi saudara, dia mencintai saudara.
Maka saudara berjalanlah dengan cinta ini, berjalanlah dengan kasih yang daripada Tuhan ini. Maka engkau akan melihat bagaimana saudara-saudara ya, kebaikan Allah pasti dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hamba telah selesai menyampaikannya dan hamba percaya Tuhan, bahwa firman ini akan menggerakkan banyak orang di antara kami. Sehingga kami menyadari Tuhan bahwa tanpa kasih-Mu Bapa, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Engkau yang telah memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Dan terima kasih atas pemilihan-Mu, atas hidup kami yang penuh dengan kekurangan ini. Karena kami tahu tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba doa biar kebenaran firman termeterai dalam hati umat-Mu. Sehingga umat-Mu mengalami lawatan Tuhan. Bahkan banyaknya mengalami pertobatan yang berasal daripada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ya, di sini ada pokok doa dari Ibu Rita ya, Ibu Jenny. Tuhan, hamba doa buat suami daripada Ibu Rita yang dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh pilur Yesus kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus kami berdoa. Biar rahmat kebaikan Tuhan dinyatakan. Saudara, engkau yang sakit secara fisik, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya akan doa buat saudara. Hamba doa dalam nama Yesus. Kekuatan sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Oleh pilur Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Kekuatan sakit penyakit dipatahkan. Sakit di bagian kepala sembuh. Di bagian mata, telinga, hidung sembuh. Tenggorokan sembuh. Di bagian dada, perut, tangan sembuh. Bagian kaki sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kesembuhan yang daripada Tuhan jadi milik bagian umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mereka yang sementara struggle bergumul dengan masalah ekonomi, Engkau buka jalan. Kau berkati ya Bapa. Bahkan mereka dalam pergumulan masalah keluarga, Engkau juga tilik dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih buat atensinya, perhatiannya. Saya percaya saudara diberkati ya. Karena saya juga merasa diberkati. Alkitab mengatakan firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Terima kasih buat komentarnya di sini ya, Ibu Jenny, Ibu Vivi, ya ada Yulia, Ibu Livana Sampelo, terima kasih ya yang sudah kasih komentar. Saudara yang diberkati, jangan lupa bagikan video khotbah ini ya di akun Facebook saudara ya, supaya nanti berkat yang saudara rasakan juga dirasakan oleh orang lain. Kalau saudara punya grup rohani, bagikan ke grup 1 atau 2 saja, tidak perlu banyak-banyak. Nanti kita akan jumpa lagi ya, kalau jaringan bagus sebentar saya akan siaran jam 5 sore lagi ya. Ini waktu Manado, saya tidak tahu dengan waktu-waktu yang lain. Kalau saya lihat ada dari Medan ya kan, dari Korea Selatan ada juga, dari Filipina saya lihat ya, dari Belanda saya lihat kemarin ya, dari Malaysia juga banyak ya. Nanti bisa sesuaikan dengan waktu masing-masing. Kalau di Manado jam 6 pagi, sore hari jam 5 ya. Akhir kata saya Pendeta Dede yang bertugas mengundur diri. Sampai jumpa lagi, Tuhan berkati. Shalom.